Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di sini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban salat Isya dan dilanjutkan melakukan salat malam yang kita kenal dengan salat tarawih, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk ke sepertiga bagian yang terakhir dari bulan Ramadan. Rasanya baru saja kita mengatakan Ramadan Mubarak, Syahrul Mubarak. Semoga Allah memberkahi bulan Ramadan kita ucapkan itu ke tetangga dan ke kawan-kawan. Namun tak terasa kita sudah ada di sepertiga yang terakhir. Kita malam ini ada di malam ke-22. Bahkan 21-nya pun sudah lewat. Para jamaah yang sudah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat dari yang sudah terlewat ini, rasanya sepertinya banyak yang kurang. Kurang ini, kurang itu. Zikir kurang, sholat kurang, ngaji kurang, semuanya kurang kayaknya ya. Ana merasa seperti itu. Barangkali antum sama seperti ana, atau antum tidak merasa kurang tapi kelebihan mungkin. Pada jamaah yang sudah rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Al-Ashtar, ya, beliau ada seorang tabi'in. Beliau sering datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, suatu hari aku masuk ke rumahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ba'da hada'atin minal lail, ya, saat malam sudah mulai sunyi, orang-orang semuanya sudah istirahat, sudah tidur. Beberapa waktu setelah itu Al-Ashtar datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Saat dia masuk ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, dia temui Ali bin Abi Thalib sedang sholat. Para jamaah sekalian, ditunggu sama Al-Ashtar, ya, orang lagi sholat. Ternyata sholatnya panjang. Akhirnya Al-Ashtar itu bilang, ya Amirul Mukminin, shaumun bin nahar wa saharun bil lail wa ta'abun fima baina dhalik. Wahai Amirul Mukminin, di siang hari engkau berpuasa, di malam harinya, ini bukan bulan Ramadan jemaah ya, ini bukan bulan Ramadan, ini di luar Ramadan. Wa ta'abun fima baina dhalik. Malamnya kamu begadang sholat, siangnya kamu puasa, belum lagi keletihan dan kelelahan di antara keduanya. Amirul Mukminin, pemimpin, capek jamaah ngurus umat, tapi malamnya ditemui dia itu tidak tidur, dia sholat. Bingung Al-Ashtar, dia sampai ngomong seperti itu. Selesai sholat, falamma faragha min salatihi qala, ya, saat selesai sholat, Ali bin Abi Thalib jawab. Kita lihat jamaah jawabannya. Ali bin Abi Thalib yang sama Rasulullah SAW dibilang, Ali bin Abi Thalib fil jannah, dia akan masuk Islam, dan bukan masuk Islam, masuk surga. Disebut sama Rasulullah, namanya disebut sama Nabi langsung, orang ini akan masuk surga.
Belum lagi kebaikan-kebaikan yang Rasulullah SAW sebutkan tentang Ali bin Abi Thalib. Katanya Rasulullah SAW saat perang Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Panji ini akan aku berikan besok kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW. Dia dicintai sama Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan ngaku-ngaku kayak kita cinta sama Nabi, cinta sama Allah. Bukan. Ini yang ngomong Rasulullah SAW kepada seorang Ali bin Abi Thalib. Ditemui malam-malam sholat. Setelah selesai sholat, dia jawab Al-Ashtar ini yang tadi bingung itu. Apa jawabannya? Katanya Ali bin Abi Thalib, safarul akhiratu tawil. Wahai Ashtar, perjalanan ke akhirat itu panjang. Yahtaju ila qad'ihi bisairil lail wa huwa al-idlaj. Kita perlu potong jalan di malam hari dengan sholat tahajud. Allahu Akbar. Antum perjalanan dari Lombok sini mau ke Jawa, mana lebih cepat, siang atau malam? Mana lebih cepat jemaah? Jawab, malam. Perjalanan akhirat itu panjang, kata Ali bin Abi Thalib. Kita perlu potong jalan biar cepat. Dengan apa? Dengan sholat tahajud. Para jamaah sudah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemana kita jamaah? Kita ini kemana? Jangan kita pikir mati, dikubur, terus hari kiamat, terus dihisab. Tidak bisa, tunggu dulu. Terus surga langsung. Sabar jamaah. Perjalanan akhirat itu panjang. Perjalanan akhirat dimulai saat seseorang meninggal dunia, masuk ke alam barzakh. Itu sudah mulai tangga yang pertama akhirat. Sampai kapan di alam barzakh? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Sampai kapan di alam barzakh? Siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu? 100 tahun? 200 tahun? 1000? 2000? Tidak ada yang tahu. Selesai alam barzakh, hari kiamat, hancur semua. Antara sangkakala yang pertama sama sangkakala yang kedua ada dua. Nafqatain, dua kali ditiup sangkakala. Yang pertama sama yang kedua jaraknya arba'un, 40 jaraknya. 40 apa? Tidak tahu. Tidak bisa dibilang 40 hari, tidak juga 40 pekan, tidak juga 40 bulan, tidak juga 40 tahun. Tidak ada yang tahu 40 apa. Pokoknya kata Rasulullah 40. Selesai itu ditiup lagi sangkakala yang kedua, dibangkitkan semuanya. Yang diberi nama Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dari kita sekarang meninggal dunia di dunia ini sampai ke hari kebangkitan, ada yang tahu berapa tahun? Tidak ada yang tahu. Dari hari kebangkitan, belum nanti sama Allah digiring yang kita kenal dengan Al-Hasyr, penggiringan. Digiring kemana? Padang mahsyar. Di padang mahsyar terus langsung dihisab? Tidak, dibiarin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Diam dulu, ingetin dulu dosanya. Ditarik matahari oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamah udniyatus syamsu minal ibad. Kalau datang hari kiamat, Allah dekatkan matahari kepada para hamba sampai jaraknya 1 atau 2 mil. Anda tahu nih, antum sekarang keringetan semua kan? Matahari tidak ada di luar padahal. Gimana besok jamaah? 2 mil, 3 kilo cuma jaraknya di atas kita matahari. Disuruh dulu, tunggu dulu, tidak langsung dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semua berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, minta syafaat, tolong wahai Adam. Kata Nabi Adam, nafsi anda tidak bisa. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, pergi ke yang lain, coba minta. Pergi ke Nuh, dia adalah Rasul yang pertama oleh Allah diutus di atas muka bumi ini. Pergi semua ke Nuh alaihissalam. Ketemu sama Nuh alaihissalam, Nabi Nuh pun bilang, Allah pernah marah sama ana, marah yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan setelahnya. Idhabu ila ghairi, pergi ke yang lain. Coba pergi ke siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah Khalilullah.
ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sama ternyata Nabi Ibrahim menolak, tidak mampu, nafsi, Allah pernah marah sama anak, dan yang seterusnya, sama ngomongannya. Coba pergi ke Musa pun ngomong yang sama, Isa pun ngomong yang sama. Saat datang ke Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ana bisa. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dengan sujud yang sangat lama, memuji-muji Allah dengan nama-nama Allah yang tidak pernah disebut sebelumnya. Saat itu Rasulullah baru dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sama Rasulullah, sampai akhirnya Allah kasih izin. Jangan dipikir ini tidak ada waktunya, cuma ini ada waktunya. Ini belum apa-apa, masih belum hisab, belum timbang, belum. Ini hanya minta agar dipercepat hisabnya. Selesai itu ada yang namanya hisab. Apa maksudnya hisab? Bukan dihitung, bukan. Amalannya dipaparkan semua. Itu gulungan-gulungan amalan seseorang dihitung semua. Ini amalannya. Setuju atau tidak? Benar atau tidak? Baru setelah itu ditimbang dulu. Benar amalannya sholat sekian rakaat di Masjid Al-Muttaqin Cakra, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, ada semua catatannya. Betul? Naam, betul. Timbang sekarang. Ikhlas atau tidak itu amalan? Tunggu, jangan, belum selesai jamaah, panjang urusannya. Ternyata ditimbang berat, alhamdulillah. Kalau ternyata ditimbang seperti bulu, tidak ada artinya. Karena sholat tarawih, karena tidak enak sama tetangga, tidak enak sama temannya, dicari tidak ketemu, kemana di masjid pun tidak ada. Akhirnya dia tarawih, kenapa? Jangan, tidak enak. Nanti anak sama tetangga diomongin, habis, tidak ada artinya saat ditimbang. Setelah itu baru nanti ada yang namanya telaga. Setelah itu ada as-sirat, belum selesai jamaah, masih panjang. Setelah itu baru nanti surga dan neraka. Nanti terakhir itu sangat panjang. Makanya Ali bin Abi Thalib bilang apa? Safarul akhirati tawil. Perjalanan akhirat itu panjang. Kita butuh potong jalan itu biar cepat. Pakai apa? Sholat tahajud ini, sholat malam ini. Dan ini yang kita coba kerjakan sekarang para jamaah sekalian, dengan harapan ini bisa nyambung ke setelah Ramadan, bukan setelah taqabbalallahu minna wa minkum salat Id, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bubar semua, ketemu tahun depan. Bukan itu yang diharap jamaah. Yang diharap ini kita lanjut hatta cuma 2 rakaat, meskipun hanya 2 rakaat. Belum lagi diriwayatkan para jamaah sekalian, ada seseorang namanya Habib bin Muhammad Al-Farisi, ya, seorang tabi'in. Beliau setiap malam dibangunin sama istrinya. Lihat istri yang baik. Ya, kata Rasulullah SAW saat ditanya oleh seorang sahabat, harta apa yang terbaik yang bisa kita simpan di rumah? Karena sahabat tahu Rasulullah kalau mensifati dunia, harta itu semua dihina pasti sama Rasulullah. Dibilang bangkainya kambing yang cacat lah, nanti dibilang seperti kotoran, ya nanti dibilang direndahkan tidak lebih mulia daripada setengah atau satu sayapnya nyamuk. Tidak ada artinya dunia. Sahabat tuh bingung. Terus harta apa yang paling baik ya Rasulullah yang kita simpan di rumah? 3 kata Rasulullah. Lisanan dzakira, lisan yang berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Wa zaujun atau wa zaujatun tu'inuhu ala umuril akhirah atau tu'inuhu ala taqwa. Atau ya, jadi tadi yang pertama apa? Lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan pasangan atau istri yang bantu suaminya di perkara akhirat, membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 harta yang paling pantas kita simpan di rumah jemaah, kata Rasulullah SAW. Apa ada kira-kira salah satu dari antara 3 ini? Atau tidak ada 3-3-nya? Saat ditanya atau istrinya bangunin suaminya, apa kata istrinya? Membanguni suaminya untuk sholat malam jamaah. Kum ya Habib, wahai suamiku Habib, ayo bangun. Fa inna tariqa ba'id, sungguh perjalanan kita masih jauh. Wa zaduna qalil, bekal kita sedikit. Perjalanannya jauh, bekal kita sedikit. Ya, ayo bangun sholat. Wa qawafilus salihin qad sarat min baini aidina wa nahnu qad baqina
Orang-orang soleh sebelum kita sudah mati satu-satu semua, kita masih ada di sini belum jalan. Ayo, sebelum datang ini kematian, di atas bekal yang sedikit ini, ayo kita tambah bekalnya. Dibangunin sama istrinya, jamaah. Ini keadaan orang-orang sebelum kita, para jamaah sekalian, di luar bulan Ramadan. Gimana mereka di dalam bulan Ramadan? Tidak usah ditanya. Tak lebih dahsyat lagi daripada ini semua. Belum salat malamnya. Ya, Rasulullah SAW salat malam, rakaat pertama Al-Baqarah selesai, lanjut dulu An-Nisa, baru ke Al-Imran. Bukan Al-Imran terus An-Nisa, bukan. An-Nisa dulu terus ke Al-Imran. Satu rakaat. Kita jamaah, Qul huwallahu ahad, tak bisa. Terus oh insya Allah masuk surga, jannah. Wah, kalau sudah bahas surga, kayak dia yang pertama kali masuk surga. Wala sadaqah, salat malam tidak pernah. Ya ikhwah, di mana kita jamaah? Kita ini di mana? Mau kemana? Belum lagi sudah terawih, sudah cepat, masih buru-buru lagi, minta yang lebih cepat lagi. Imamnya panjang, mau ditampar pakai sendal. Anda melihat videonya pasti. Ya, itu lagi viral sekarang karena imamnya kepanjangan, maju makmumnya mau ditampar pakai sendal imamnya. Apa ini jamaah yang diharap, yang berharap masuk surga, surga Firdaus paling tinggi? Mimpi tidak bisa jamaah, mimpi aja tidak bisa, apalagi masuk surga beneran. Makanya di akhir-akhir, sebelum berakhir, ini kita baru di akhir, belum berakhir jamaah. Dan kita berharap semua kita bisa dapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada di antara kita sama di akhir ini. Ya. Kapan lagi jamaah? Kalau tidak kita coba sekarang di tahun ini, karena wallahi kita tidak tahu tahun depan kita bisa berjumpa lagi atau tidak. Mungkin sedikit itu para jamaah sekalian nasihat yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.